Hola Sobat Koboi, ketemu lagi sama gua nih. Gimana kabar lu semua? Semoga sehat walafiat ya. Kita pasti sudah tidak asing jika politisi mendapatkan hukuman yang relatif lebih rendah atas pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Bahkan beberapa politisi tidak dihukum atas tuduhan korupsi, namun ada juga yang dihukum karena skema dan tindakan yang mematikan. Baik itu untuk kejahatan perang genosida atau hanya untuk menyingkirkan seseorang yang merupakan lawan politiknya. Tetapi pada akhirnya beberapa politisi dapat terus menjalani tugasnya sambil menunggu persidangan atau bahkan setelah dijatuhi hukuman mati. Nah, berikut ini adalah kisah nyata dari politisi yang dihukum karena kejahatannya. Sobat Koboi penasaran? Let's check this out. Nah, sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lainnya seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. 1. Penembakan komunis Chris Hani. Seorang anggota pendiri Partai Konservatif di Afrika Selatan pada tahun 1982 yaitu Cliff Derby Lewis dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan pemimpin Partai Komunis yaitu Chris Hani. Menurut IOL, karir politik Derby Lewis ditentang oleh aktivis sayap kanan. Salah satunya kebijakan apartheid rasis. Derby Lewis tidak membunuh Hani seorang diri. Dia menyuruh Janus Walus untuk menembak Hani, yang juga dijatuhi hukuman mati. Derby Lewis bermaksud bahwa kematian Hani dapat memicu kerusuhan dan ketegangan rasial agar rekonsiliasi dirugikan. Namun kejahatannya menjadi bumerang ketika Nelson Mandela menyerukan perdamaian dan menekan Presiden Frederick William de Klerk untuk menetapkan tanggal pemilihan demokratis yang membawa Mandela menjabat. Hukuman Derby Lewis dan Walus diubah menjadi penjara seumur hidup pada tahun 1995. Setelah Afrika Selatan menghapus hukuman mati, yang akhirnya mendorong Derby Lewis untuk mengajukan amnesti, yaitu mengklaim bahwa aksinya untuk membela rakyat yang diancam dengan pengambilan alihan komunis. Meskipun pengajuan bandingnya ditolak, Derby Lewis mengatakan bahwa dia berperang melawan komunisme dan komunisme adalah kendaraan antikristus. 2. Kelalaian Edward Ted Kennedy. Pada tanggal 18 Juli 1969, Senator Amerika Serikat Edward Ted Kennedy dari Massachusetts berkendara ke Pulau Chappaquiddick. Mobil yang dikendarainya mengalami kecelakaan. Kennedy selamat sementara penumpangnya yaitu Joe Kopechne yang berusia 28 tahun tewas dalam kecelakaan itu. Menurut Vanity Fair, Kopechne adalah salah satu Boiler Room Girls, yaitu grup 6 wanita yang bekerja dalam kampanye kepresidenan Bobby Kennedy pada tahun sebelumnya. Kennedy mengadakan pesta di sebuah pondok di Pulau Chappaquiddick dan dilaporkan pergi bersama Kopechne tak lama setelah pukul 11 malam. Menurut kesaksian Kennedy, dia salah belok ke jalan yang tidak memiliki pagar pembatas dan terjadilah kecelakaan. Kennedy mengaku bahwa ia mencoba menyelamatkan Kopechne, namun anehnya dia baru menghubungi polisi 10 jam setelah kecelakaan terjadi. Menurut majalah Smithsonian, Kennedy beralasan bahwa dia shock secara emosional dan fisik. Tetapi terungkap bahwa kecelakaan itu adalah kelalaian Kennedy. Akhirnya Kennedy diberi hukuman minimal 2 bulan meskipun dia tidak pernah menjalani hukuman tersebut. Kekuatan orang dalam nih. 3. Menjatuhkan orang dari pesawat. Selama kediktatoran militer Argentina yang berlangsung dari 1976 hingga 1983, Adolfo Sklingo menjabat sebagai Kapten Angkatan Laut dan berpartisipasi dalam beberapa penerbangan kematian, perjalanan di mana banyak yang dieksekusi di luar hukum oleh junta militer. Menurut Associated Press, kediktatoran melancarkan perang kotor melawan pembangkang politik dan sayap kiri. Setidaknya 9.000 orang hilang selama perang kotor itu dan lebih dari 2.000 orang yang diambil sebagai tahanan politik tewas karena dijatuhi dari pesawat angkatan laut. Wow. Menurut BBC, para korban diberi suntikan obat penenang, ditelanjangi dan dilempar keluar dari bagian samping pesawat. Sklingo mengakui partisipasinya dalam penerbangan kematian ini pada tahun 1995 dan pada tahun 1997 dia melakukan perjalanan ke Spanyol untuk bersaksi tentang kekejaman yang dilakukan selama rezim militer. Dia akhirnya ditahan untuk diadili dan didakwa dengan tuduhan genosida, 286 dakwaan penyiksaan, 255 terorisme, dan 30 pembunuhan. Pada tahun 2005, Sklingo dinyatakan bersalah atas 30 dakwaan pembunuhan dan dijatuhi hukuman 640 tahun penjara. Pada tahun 2007, hukuman tersebut ditingkatkan menjadi 1084 tahun. Tetapi dalam putusan yang sama, Mahkamah Agung Spanyol mengubah jumlah hukuman maksimum menjadi 25 tahun. Waduh, dari 1084 tahun bisa jadi 25 tahun doang. Hahaha. 4. Pembunuhan berencana oleh Thomas John Lee. Thomas John Lee lahir pada 28 Oktober 1880, berimigrasi ke Australia dari Inggris dan ia memiliki aspirasi politik yang berani. Awalnya ia terpilih menjadi anggota Dewan Huddersfield pada tahun 1907, tapi Lee selalu gagal mencalonkan diri sebagai wali kota sampai ia terpilih menjadi anggota Dewan Legislatif untuk Partai Nasional Huddersfield pada Maret 1917.
Menurut news.com, Lee aktif dalam pertarakan gerakan yang dikenal dengan julukan Lemonade Lee. Gerakan yang menentang alkohol dari tahun 1922 hingga 1925, Lee diangkat sebagai Menteri Kehakiman di New South Wales. Selama jabatannya ini dia terkenal karena keputusannya yang keras. Menurut Parlemen Australia, selama kampanye di tahun 1925 untuk mendapatkan kursi federal, lawan Lee, Fred McDonald, menuduh Lee bahwa ia mencoba menyuapnya untuk mundur. Bahkan salah satu orang yang selalu mengkritik Lee, yaitu Hyman Goldstein, ditemukan tewas mencurigakan setelah dikalahkan dalam pemilihan federal tahun 1928. Lee berangkat ke Inggris. Di sanalah dia dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan berencana seorang pria yang dia yakini sebagai selingkuhan istrinya. Namun hukumannya diubah dan sebagai gantinya dia dikirim ke Broadmoor Criminal Lunatic Asylum di Blackfriars, di mana dia meninggal pada tahun 1947. Ya, memang cukup rumit dan jelemit ya kalau sudah bahas politisi dan kawan-kawannya ini Sobat Koboi. Tapi baru beberapa dari banyaknya kejahatan politisi yang tercatat sejarah loh. Beberapa politisi yang didakwa dan dihukum akhirnya menjalani hukuman penjara. Ada juga yang menjalani persidangan tetapi tidak dipenjara. Sementara ada yang mungkin diadili secara in absentia, yaitu upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut dan dapat menghindari proses pengadilan dari penjara. Persaingan dan merebutkan kekuasaan memang penuh dengan lika-liku ya. Sobat Koboi jangan ikutin ya. Sobat Koboi, semoga info yang gue kasih bermanfaat buat lu semua ya. Tetap setia di channel kita biar gak ketinggalan info-info up to date dan menarik lainnya. See you in the next video Sobat Koboi. Bye.